Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan masak tahu. Ini bikinnya gampang banget, cepet, mudah, tapi enak. Di sini aku punya 3 potong tahu ya. 3 kurang sedikit karena ini udah kurang sedikit. Size-nya 3 potong seperti ini. Kita cuci dulu menggunakan air garam untuk menghilangkan asam-asamnya ini atau aroma tahu yang kurang enak. Kalau misalkan kita beli tahunya itu bukan tahu yang segar, kita cuci dengan air garam. Kita bersihkan semuanya, kemudian kita bilas sampai bersih. Ini sudah aku bilas dan cuci bersih, kemudian kita alupin dengan air mendidih. Aku panaskan air secukupnya, tambahkan sedikit garam, kemudian kita alupin sekitar 2 menit. Biarkan sekitar 2 menit dulu ya. Setelah sekitar 2 menit, ini kita bisa angkat, kemudian kita tiriskan. Agak kaku dan aromanya udah berkurang. Setelah kita alupin tadi, kemudian kita potong, kita belah 2 seperti ini. Kita potong seperti ini aja. Tuh, nggak terlalu tebal, nggak terlalu tipis. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Kalau yang besar ini kita belah menjadi 2 seperti ini dahulu. Kemudian kita potong-potong. Sudah selesai. Kemudian di sini aku akan pakai 3 siung bawang putih. Ini kita cincang halus. Setelah halus, ini kita sisihkan dahulu. Kemudian aku pakai beberapa batang daun bawang. Ini kita potong agak panjang-panjang aja. Sebelumnya harus dicuci bersih. Aku potong seperti ini. Kita sisihkan dahulu. Kemudian di sini aku pakai cabai merah dan cabai hijau yang sudah kita cuci bersih. Kita hilangin bonggolnya. Kemudian kita iris kecil-kecil, tipis-tipis, seperti ini aja. Sudah selesai. Siapkan mangkok. Kita tambahkan 1 sendok teh tepung maizena atau tepung jagung. Kemudian tambahkan 15 sendok makan air, 1 gelas kurang sedikit ya. Aduk. Ini kita tambahkan sekitar 1/4 sampai setengah sendok teh garam. Secukupnya aja, nanti kalau kurang bisa ditambah. Kemudian kita tambahkan kaldu bubuk sekitar setengah sendok teh, atau secukupnya, nanti kalau kurang bisa ditambah. Setelah tercampur rata, kita sisihkan dahulu. Kemudian dalam wadah aku pakai 3 butir telur. Kalau misalnya bikin banyak, bisa ditambah telurnya. Tambahkan sedikit garam, 1/4 sendok teh atau secipit aja, dan sekitar 1/4 sendok teh kaldu bubuk atau secukupnya. Tambahkan sedikit lada, sekitar 1/4 sendok teh ya. Pastikan garam, lada, kaldu bubuk, dan telurnya tercampur rata ya. Setelah tercampur rata semuanya seperti ini, kita sisihkan dahulu. Ini kita panaskan teflon secukupnya aja ya, segitu aja. Kita goreng tahunya.
Kita goreng sampai agak kering tahunya ya, atau setengah matang lewat dikit, nggak kering banget. Setelah setengah kering seperti ini atau setengah matang, masukkan bawang putihnya yang sudah kita cincang tadi. Tumis sampai tersumbat enak atau bawang putihnya ini matang. Aroma bawang putihnya itu enak ya. Kalau dirasa bawang putihnya itu agak coklat-coklat atau matang dan terkumpul enak, kemudian kita tambahkan telurnya. Kita tuangkan di atasnya. Kita balik sekali, kita goreng sampai bawahnya itu agak kering kayak gini. Kita biarkan beberapa menit ya, sampai bawahnya ini sudah matang. Kita tambahkan cabenya. Tambahkan daun bawangnya. Telurnya sudah matang. Kita balik seperti ini. Biarkan cabai sama daun bawangnya sampai larut dahulu. Dan aromanya itu enak banget. Kemudian kita tambahkan setelah layu campuran tepung maizena dan air. Aromanya itu beneran enak banget. Ini wajib banget dicobain ya. Kita cicipin, kalau misalkan kurang garam, kurang lada atau kaldu bubuk bisa tambahkan pas ini. Beneran nih enak banget loh. Bismillahirrahmanirrahim, bikinnya juga gampang. Jangan lupa siap untuk disajikan. Ini bisa untuk 4-5 orang. Seperti ini setelah matang, ini udah siap disajikan beserta nasi hangat. Rasanya itu enak, bikinnya mudah dan semuanya pasti bisa. Selamat mencoba, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih, ini wajib untuk dicobain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan masak terong. Ini adalah olahan terong yang mudah banget dan enak, bisa diikutin di rumah ya. Di sini aku punya 1 buah terong ukuran besar. Ini udah aku cuci sebelumnya. Kita potong menjadi beberapa bagian. 4 bagian seperti ini. Kemudian kita belah lagi. Sebelumnya harus sudah dicuci bersih ya. Kemudian kita potong manjang-manjang seperti ini. Gitu seterusnya sampai semuanya selesai. Setelah kita potong semuanya seperti ini kita peras, agak peras biar keluar airnya. Karena kalau habis kita cuci itu biasanya ada sedikit airnya ya.
begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Setelah kita peras seperti ini, kemudian ini kita tambahkan 2 sendok makan tepung maizena atau tepung jagung. Kita aduk sampai rata, sampai tepung ini bercampur. Setelah kira-kira tercampur rata tepungnya ini, kita sisihkan dulu. Pakai 3 siung bawang putih, ini kita cincang, dan 3 butir bawang merah. Kalau bawang merahnya ini kita iris tipis-tipis aja, seperti ini ya, tipis-tipis. Kita sisihkan dulu. Kemudian untuk bawang putihnya kita cincang halus. Sisihkan dulu. Kemudian di sini aku akan pakai beberapa batang daun bawang, 2 atau 3 yang udah kita cuci bersih. Kemudian kita potong seperti ini aja, agak panjang-panjang. Kita sisihkan dulu. Kemudian aku pakai 2 cabai merah. Ini bisa pakai cabai keriting ya. Dan juga 2 cabai hijau. Aku belah 2 seperti ini, kemudian kita potong. Cabai hijaunya juga. Kita potong agak panjang-panjang aja. Sudah selesai. Kita siapkan wadah. Di sini aku akan pakai 1 sendok makan saus tiram. 1 sendok makan aja. Kemudian kita pakai 2 sendok makan kecap asin. Ini bikinnya gampang banget ya, bisa diikutin di rumah. Kan sedikit garam, 1/4 sendok teh aja. Takut keasinan, nanti kalau kurang bisa ditambah. Kemudian sedikit lada, 1/4 sendok teh aja. Sekitar setengah sendok teh kaldu bubuk. Setengah sampai 1 sendok teh kaldu, setengah sendok teh gula. Kemudian kita tambahkan di sini setengah sendok teh tepung maizena. Tambahkan 100 ml air, setengah gelas atau 10 sendok makan. Kita aduk sampai rata. Nanti misalkan garamnya atau kecap asinnya kurang, kita bisa tambahkan setelah dicicipin ya. Soalnya selera orang itu berbeda-beda, ada yang suka asin, ada yang nggak suka asin. Kita panaskan minyak segini aja ya. Ini untuk menggoreng terongnya. Jangan terlalu banyak, biarkan sampai panas dulu. Kita goreng terong sampai matang atau agak kecoklatan. Kemudian kita sisihkan dulu. Kemudian kita panaskan sekitar 2 sendok makan minyak. Kita tumis dulu bawang merahnya sampai matang. Setelah agak kuning kecoklatan seperti ini, pokoknya udah kering matang, tambahkan bawang putihnya. Kita tambahkan cabenya. Masukkan terongnya.
tambahkan sausnya yang sudah kita buat tadi. Masak sampai agak asap, sampai bumbunya menyerap. Ini kita bisa bikin, kemudian kita tambahkan apa yang kurang. Setelah kita cicipin dan dirasa sudah enak, tambahkan daun bawangnya. Oh, aromanya tuh benar-benar enak ya kan? Tuh, kayak gini ya. Kita matikan apinya. Siap untuk disajikan. Tuh, seperti ini hasilnya. Ini olahan terong yang enak banget, bikinnya gampang, bisa dicobain di rumah ya. Ini seperti ini ya, tuh enak banget ini, nggak begitu pedas, jadi anak-anak juga suka, bikinnya juga gampang. Aku akan cobain makan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan masak tahu tempe. Ini tanpa digoreng. Aku mau bikin masak santan. Langsung cemplungin aja. Begini caranya ya. Aku punya satu papan tempe. Ini sekitar 300 gram tempenya. Terus tahunya satu aja. Atau sesuaikan selera, kalau mau bikin banyak bisa ditambahkan. Masakan ini enak banget dimakan dengan ikan asin goreng ya. Jadi aku pengen bikin ini. Kita potong kotak-kotak kayak gini tahunya. Tuh, sudah selesai hasilnya. Kita sisihkan. Ini sengaja aku nggak goreng dulu tempe dan tahunya, karena aku lagi pengen masak yang cemplung-cemplungin kayak di kampung kayak gitu. Kemudian tempenya ini kita juga potong kotak-kotak. Seperti ini aja ya, nggak terlalu besar. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Kita jadikan satu dengan tahunya, karena nanti kita cemplunginnya barengan. Kemudian aku pakai 1 butir tomat. Ukurannya kecil aja tomatnya. Ini kita iris dadu. Tuh, seperti ini ya. Sisihkan tomatnya. Kemudian aku pakai 2 cabai merah dan 2 cabai hijau. Ini kita potong serong tipis-tipis aja. Sebelumnya harus sudah dicuci bersih ya. Bisa kita belah dulu. Cabai hijaunya juga udah kita cuci bersih. Ini juga kita potong serong aja. Seperti ini. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Kita sisihkan dahulu. Kemudian bumbu yang akan saya hulek, ini adalah saya pakai 5 cabai rawit. Ini semuanya udah dikukus, kecuali ketumbarnya ya. Kalau ketumbar nggak usah dikukus. Cabai rawit atau secukupnya, aku pakai 5 aja, udah dikukus. 3 siung bawang putih, aku kukus juga. 5 butir bawang merah, aku kukus juga. Terus kunyitnya ini sekitar 3 ruas, ini juga udah aku kukus. Kemudian ini kita ulek sampai halus. Aku kukus supaya hilang bau languknya ya, dan rasanya nanti lebih enak.
Kalau ketumbarnya pakai setengah sendok teh aja udah cukup ya, jangan terlalu banyak ketumbarnya. Ini kita ulek sampai halus semuanya. Ini udah kita ulek halus seperti ini, kita sisihkan dahulu. Kemudian untuk bahan lainnya aku pakai 2 ruas serai, ini udah aku memarkan. Kemudian lengkuas aku memarkan. Kemudian pakai daun salam 2 lembar. Kalau ada yang masih basah pakai yang masih basah ya. Sekitar 200 ml santan kental. Ini enggak terlalu kental, enggak terlalu encer, seperti ini aja santannya itu. Pakai santan kara kecil itu, terus ditambahkan menjadi 1 mangkok air atau sekitar 200 sampai 250 ml ya santannya. Kayak gini aja. Terus 300 ml air biasa seperti ini. Ini kita panaskan sekitar 2 sendok makan minyak ya, untuk menumis bahan-bahannya tadi. Kita masukkan bumbu uleknya. Ini aku tambahkan serai, lengkuas, salam yang sudah dimakan. Aku akan tambahkan langsung cabenya, karena bumbunya ini termasuk sudah matang, sudah kita tutup dahulu tadi. Ini kita tambahkan 300 ml air. Kalau kurang bisa ditambah ya, sesuaikan aja. Ini kita bisa tutup, biarkan sampai mendidih tempe dan tahunya ini matang. Setelah matang seperti ini, kita masukkan tomat dan juga cabenya. Kita biarkan beberapa menit lagi ya, sekitar 3-5 menit. Biar tomatnya layu dan juga cabenya. Kita tutup sebentar lagi. Setelah kira-kira tomat dan cabenya layu, kita tambahkan santan kentalnya yang 1 mangkok tadi. Kita kecilkan apinya dulu ya. Kemudian kita tambahkan 1 sendok teh garam atau secukupnya, sesuaikan selera garamnya seberapa, kira-kira aja. Kemudian kaldu bubuk aku pakai setengah sendok teh atau secukupnya, sesuaikan selera aja. Setengah sampai 1 sendok teh gula. Kita aduk rata lagi. Kemudian kita cicipin, kemudian tambahkan apa yang kurang. Ini enak banget dimakan dengan ikan asin ya. Ini udah mendidih seperti ini, udah siap untuk disajikan. Kita cobain sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah dirasa enak dan tempe tahunya juga udah matang, siap untuk disajikan. Matikan apinya. Ini udah siap disajikan. Aku akan taburin bawang goreng di atasnya. Ini sesuaikan selera aja ya, bawang gorengnya itu opsional, terserah selera aja. Nah, selamat mencoba, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Ini beneran enak banget, bikinnya mudah, dan rasanya top markotop dimakan dengan ikan asin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan buat masakan terongnya yang mudah banget. Ini bisa dicobain di rumah ya. Bikinnya gampang, rasanya enak, nggak perlu ribet. Di sini aku punya 2 buah terong yang seperti ini. Udah aku cuci bersih. Kita buang bongkolnya dan juga ujungnya ya. Kita buang. Selesai. Kemudian ini kita potong-potong seperti ini. Yang penting udah dicuci bersih dahulu. Jangan terlalu besar biar cepat matangnya. Di kulitnya ini banyak gizinya, jadi aku nggak kupas. Tuh, seperti ini aja motongnya tuh. Gitu seterusnya sampai semuanya selesai. Kita sisihkan dahulu. Kita tambahkan air biar nggak hitam. Kita rendam dulu ya supaya terongnya ini nggak hitam. Bisa tambahkan sedikit garam, sekitar 1/4 sendok teh aja. Kemudian kita buat bahan lainnya. Kemudian di sini aku pakai 5 siung bawang putih. Ini kita memarkan dahulu, kemudian kita cincang halus. Udah kita cincang halus seperti ini. Kita sisihkan dahulu. Kemudian aku pakai 2 cabai rawit, 1 cabai merah besar, 2 cabai hijau. Kalau misalkan suka pedas bisa ditambah, sesuaikan selera aja ini pedesannya seperti apa. Karena aku nggak begitu suka pedas banget, jadi ini aku pakainya sedikit aja. Kita potong bulat-bulat seperti ini cabai rawitnya. Kemudian cabai merahnya juga kita potong bulat-bulat. Kalau misalkan nggak suka pedas bisa nggak pakai. Kita sisihkan dahulu. Kemudian di sini aku pakai beberapa batang daun bawang. Ini aku iris kecil-kecil aja seperti ini. Sebelumnya harus sudah dicuci bersih dahulu semuanya. Setelah selesai, ini kita sisihkan ya. Kemudian dalam wadah ini aku akan tambahkan 1 sendok makan kecap asin. Aku nggak mau terlalu asin, nanti kalau kurang bisa ditambah ya. Terus kemudian aku pakai 1 sendok makan kecap manis. Setengah sendok makan saus tiram. Pokoknya nanti kalau misalkan kita cicipin kurang asin bisa ditambahkan sedikit garam. Kemudian setengah sendok teh kaldu bubuk. Ini kita tambahkan air sekitar 150 ml atau 15 sendok makan air. Kita aduk sampai rata. Karena aku terongnya tadi pakainya 2 tapi nggak begitu besar, jadi aku pakai saus tiramnya setengah sendok makan aja. Kalau misalkan suka bisa pakai 1 sendok makan atau lebih, terserah selera. Kita sisihkan dahulu. Kemudian kita peras terong yang sudah kita rendam ini. Kita peras sampai kencang, sampai airnya itu kebuang ya. Tuh, seperti ini. Karena ini campuran dengan kerendaman air garam tadi. Kita remas tuh, peras sekenceng-kencengnya sampai airnya itu kebuang. Gitu seterusnya sampai semuanya selesai. Kemudian di sini aku tambahkan sekitar 1 sendok teh tepung maizena. Kita aduk rata.
kita aduk rata semuanya seperti ini. Ini udah siap untuk kita gunakan. Ini kita panaskan minyak secukupnya untuk menggoreng terong. Kemudian kita goreng terongnya. Ini gorengnya nggak nyampe kering banget, cuma sampai layu aja. Kita goreng sampai layu aja ya terongnya, nggak terlalu matang. Ini udah hampir layu, kita tunggu sebentar lagi. Setelah layu seperti ini, kita sisihkan dahulu. Ini udah layu-layu seperti ini ya, kita sisihkan sebentar terongnya. Kemudian di sini kita panaskan lagi minyak sedikit aja. Kalau misalkan sisa minyak tadi masih, bisa digunakan lagi. Kalau misalkan kurang, bisa ditambah. Ini sekitar 2 sendok makan aja minyaknya untuk menumis bawang putih. Kemudian cabenya kita masukkan sekalian. Ini sampai sejumlah enak dari bawang putihnya. Ini masih sedang aja. Setelah bawang putihnya tercium enak, kita tambahkan terong yang sudah kita goreng. Tambahkan saus yang sudah kita buat tadi, campuran saus tiram dan air. Masak sampai mengental dan airnya ini agak asat, bumbunya menyerap. Ini bisa dicobain, kurang apa bisa ditambahkan. Tambahkan daun bawangnya. Biarkan sampai agak asat. Ini kita bisa cicipin ya, kalau misalkan kurang apa, terongnya ini bisa ditambahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau misalkan kurang garam, kurang kaldu bubuk, atau kurang penyedap, bisa ditambahkan pas ini. Kita masak sampai kuahnya ini mengental. Setelah bumbu menyerap dan agak asat seperti ini, udah matang, kita matikan apinya. Kita siap sajikan. Seperti ini, udah siap disajikan ya, bersama kuahnya yang kental ini. Tuh, seperti itu. Ini beneran rasanya tuh enak banget, lembut, empuk, dan tepung maizenanya tadi itu untuk lebih enakan kayak gitu ya. Ini kita bisa makan selama masih hangat dengan nasi hangat. Seperti ini. Beneran ini enak banget, ini wajib untuk dicobain. Tuh, dengan taburan cabenya ini nggak terlalu pedas banget dan ngepas rasanya. Bisa dicobain di rumah. Selamat mencoba. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Seperti ini hasil akhirnya gulai ikan tongkol. Ini enak banget, ini wajib untuk dicobain ya. Bikinnya juga gampang. Caranya seperti ini. Tuh. Dimakan dengan kuah-kuahnya ini enak banget dengan nasi hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan masak tongkol. Ini aku punya 1 ekor tongkol ya, gede banget. Ini sekitar 1 kilo lebih sedikit. Dalamnya kita bersihkan seperti itu, insangnya kita buang. Karena ini masih segar, bisa pakai ikan cakalang atau ikan lainnya juga boleh. Nanti aku akan kukus sebentar supaya ikannya itu
empuk ya waktu dimasak, enggak keras. Kalau langsung digoreng itu biasanya keras, jadi ini aku mau kukus dulu sebentar. Pokoknya potong sesuaikan selera aja, seperti apa. Aku potong-potong segini tuh, seperti ini ya, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, pokoknya sedengan aja. Kalau misalkan beli ikan yang sudah dikukus itu atau yang udah direbus, tongkolnya itu nggak perlu direbus ulang. Tuh, seperti ini ya tebalnya itu, nggak terlalu tebal, nggak terlalu tipis. Ini udah aku potong semuanya seperti ini dan udah aku cuci bersih. Kemudian kita kukus. Kali ini saya mau kukus sekitar 10 menit, kurang lebih ya, 7-10 menit. Setelah sekitar 7-10 menit, kita matikan apinya, kita angkat. Kemudian ini kita bisa goreng ya. Ini kita panaskan minyak secukupnya untuk menggoreng ikan. Kita gorengnya nggak begitu lama ya, karena ikannya itu udah kita kukus dahulu, jadi udah matang. Jadi kita goreng sebentar. Setelah kira-kira minyaknya udah panas, kita goreng sampai kering. Nggak kering banget sih, sebentar aja udah cukup, karena ikannya ini sebenarnya udah matang. Ini kita bolak-balik supaya matangnya itu merata. Nah, kira-kira matang, nggak usah terlalu lama karena ikannya udah matang. Kita angkat, kita tiriskan. Sudah selesai semuanya, kita goreng. Kemudian kita buat bumbunya yang kita haluskan. Yang kita haluskan, di sini aku masukkan kunyit, pakai kunyit bubuk juga bisa. Aku pakai kunyitnya segini, agak banyakan ya, sekitar 3 ruas. Kemudian jahenya sedikit aja, seperti ini. Kemudian cabai merah besar, aku pakai 3 yang udah aku kukus. Kemudian aku pakai cabai rawit. Karena aku suka pedas, aku tambahkan segini, sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 9 sampai 10 biji, atau sesuaikan selera aja pedasnya seberapa. Kemudian tambahkan 3 siung bawang putih dan 1, 2, 3, 4, 5, 10 butir bawang merah. Ini sih bisa diulek menggunakan ulekan sebenarnya, tapi aku males ngulek, jadi aku haluskan dengan ini. Aku tambahkan sedikit minyak, sekitar 2 sendok makan. Ini aku akan haluskan sekalian. Aku tambahkan setengah butir tomat. Yang setengah butir aku iris, yang setengah butir aku haluskan sekalian. Kemudian kita haluskan lagi sampai semuanya tercampur. Setelah halus, ini kita sisihkan dahulu. Jadinya tuh seperti ini ya. Kemudian setengah butir tomat yang separuhnya kita blender tadi, kita iris tipis-tipis aja, seperti ini. Kita masukkan belakangan ini. Kemudian aku pakai 2 ruas serai yang dimemarkan. Kemudian lengkuas yang aku memarkan seperti ini. Kemudian pakai daun salam. Ini kita panaskan minyak secukupnya. Bekas buat menggoreng ikan tadi nggak apa-apa ya minyaknya. Kita tumis bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Kita tumis sampai bumbunya matang. Kita tambahkan di sini sekalian lengkuas, salam, serai, biar aromanya itu keluar. Pokoknya ini ditumis sampai bumbunya matang ya. Ini sudah matang, bumbunya sudah berminyak. Kita masukkan 400 ml santan encer. Di sini aku akan tambahkan bahan lainnya.
Aku pakai 1/4 sendok teh lada, setengah sendok teh garam. Pokoknya sesuaikan selera aja, garamnya sesuaikan selera. Pakai setengah sendok teh dulu, kalau kurang bisa ditambah nanti. 1 sendok teh gula. Kemudian 1 sendok teh kaldu bubuk. Atas bubuknya. Aku di sini tambahkan cabai utuh biar matang barengan. Dan juga petai. Petai ini opsional ya, boleh pakai boleh enggak. Aku pakai 5 papan petai. Kita tambahkan ikannya yang sudah kita goreng tadi. Kita masak sampai asat. Tomatnya kita masukkan belakangan. Kita biarkan sampai bumbunya menyerap semuanya. Masak sampai kuahnya mengental atau agak asat. Jadi bumbunya ini nanti menyerap sampai ke dalam-dalamnya. Ini kita bisa cicipin, kalau pas saat ini kurang apa, bisa ditambahkan ya. Misalkan kurang garam, kurang gula, atau mau tambahkan penyedap, atau kaldu bubuk juga boleh. Kita cicipin dulu sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah dirasa cukup, kita tinggal tunggu agak asat dulu atau mengental. Setelah kuahnya mengental seperti ini ya, tuh, kita tambahkan santan kentalnya. Aku pakai 1 gelas santan kental atau 200 ml. Ini kita masak lagi. Dari aromanya itu udah tercium enak banget ya. Ini pokoknya cicipin, misalkan kurang apa bisa ditambahkan pas ini. Kita tambahkan tomatnya yang kita iris tadi. Biarkan sampai tomatnya layu. Ini setelah kuahnya mengental lagi seperti ini, udah siap untuk disajikan ya. Aromanya tuh udah segar enak. Kita matikan apinya, kemudian kita sajikan. Seperti ini hasil akhirnya gulai ikan tongkol. Ini enak banget, ini wajib untuk dicobain ya. Bikinnya juga gampang, rasanya enak. Selamat mencoba, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Pokoknya garam, kaldu bubuk, dan juga gulanya sesuaikan selera aja. Ini kekentalannya seperti ini. Tuh. Dimakan dengan kuah-kuahnya ini enak banget dengan nasi hangat. Dan emang aromanya itu udah kecium enaknya ya. Pakai cabenya, petainya. Tuh petainya banyak banget. Ini pokoknya petainya itu opsional ya. Kuahnya kental seperti ini. Aku ambil 1 ikannya. Petainya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bisa dicobain di rumah ya. Masih panas nasinya. Ini bisa sambil ngicip cabai, misalkan pedes. Tuh seperti ini. Ini beneran enak banget daging ikannya. Aku akan habisin makannya. Selamat mencoba, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih.